awalnya ya. Di SOP kami itu sebenarnya menghendaki supaya ada kelengkapan persyaratan pengaduan. Kami Kemarin pertama gimana? KTP lengkap. Sudah ada semua? Oh, sudah. Saja sudah ada. Oke. Bentar, saya nggak melihat ada di meja ini kan saya beri tadi. Kayaknya nggak ada ya. Yang ini, yang surat kuasa. Surat dari kami. Ini. Ya surat dari kami. Surat dari Bapak itu yang ini nih. Nah, bukan itu lah, berarti nggak ada itu dari saya. Kemana surat itu? Saya belum juga. Lama, Pak. Surat ini aslinya nggak sampai ke Pak Ketua kan? Belum. Nanti nggak sampai. Bukan begini Bapak. Kami sampaikan sedikit Bapak mekanisme penerimaan pengaduan kita. Jadi setelah berkas Bapak Ibu diterima, kemudian berkasnya disalin, ya didigitalisasi, disimpan di arsip, berkasnya kemudian dilimpahkan ke kami di bagian pemantauan. Saya sudah buka minggu lalu di sistem sudah ada. Berkasnya itu secara digital saya peroleh. Ada. Nah, yang kedua saya Nggak maksudnya ada dokumen. Ada. Yang kedua, yang dari Yang kedua, yang kayak gini. yang ini. Ini kapan diberikan? Itu tanggal. ada tanggalnya. Tanggal 14. Tanya begini Pak. Ada tanggalnya Pak. Ini tanggalnya. Di balik akhir Pak, tanda tangan. Nggak ada tanda terimanya juga nggak ada. Ada tanda terimanya. Oh, kalau ada pasti ada. Ada Pak. Nggak artinya kan seharusnya ada di meja Bapak ini untuk kita bahas. Seharusnya. Saya sudah sampaikan ke Bapak, dokumennya sudah diarsip. Saya sudah dapat salinannya di sistem. Lalu saya buka aja. Ya tinggal Iya. kita Dia kerjakan. sudah di saya. Maksudnya belum disampaikan komisioner. Masih disimpan di sistem. Bukan Bu. Kan kami ditunjuk PSI untuk menangani ini. Tapi komisioner kan mestinya baca toh. Benar. Nggak dikasih sama komisioner, nggak dikasih Saya surat. belum saya kasih. Nah ini masalahnya Pak. Ini kan masalahnya kan critical part. Mereka ini kan posisinya kan nasibnya ini kan ditentukan dalam minggu-minggu Nasib ini. kita Minggu ini bukan minggu-minggu. Iya dong. Ini ada tanda terima loh Pak. Nih, ada tandanya kita foto. Kira-kira proses penanganan pengaduan itu berapa lama Pak? 14 Juli loh Pak. Masa sampai 1 bulan nggak dikasih komisioner? Bagaimana nih? Jadi begini Pak, banyak kejanggalan. Kemarin sudah jelas dikenalkan. Disabotase apa gimana kayak Itu yang saya itu? Ombudsman disabotase loh. Kompolnas itu pun baru ada kami baru kopikan. Dari awal kadang-kadang nggak terima ya, sampai tadi setengah jam kami itu. Baik, jadi gini, Kami Pak. sebentar. Sebentar Pak Kasiri, saya tengahin dulu. Artinya ini kan sudah dalam sistem, ya kebetulan waktu itu mungkin tidak langsung diterima oleh komisioner. Jadi atensinya kayaknya masih belum maksimal memberikan atensi atas aduan Bapak-Bapak ya. Untuk itu hari ini kebetulan saya yang menerima. Ya. Saya akan memberikan atensi dan saya akan bicarakan dengan komisioner lain. Karena di Komnas HAM itu mekanismenya adalah kolektif kolegial. Ya. Jadi nanti saya akan pertanyakan kasus ini, kemudian kita akan tentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atas dasar aduan ini, kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekarang ketemu saya, sehingga artinya saya akan bisa memberikan atensi dan akan koordinasikan dengan komisioner yang lain, ya itu. Dan satu lagi yang ini saya sampaikan, bahwa ini masalah hukum, tentunya Komnas HAM sangat menaruh perhatian khususnya dalam hal prosesnya, artinya kita tetap akan mengawal rasa keadilan Bapak Ibu itu harus terpenuhi, ya. Itulah yang akan terus kita kawal. Satu hal lagi Pak. Dan tentunya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara juga memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang, ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian atau KPK, ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga, ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas kami. Bagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi kan begitu, ya. Tapi kita bukan penegak hukum.
hukum yang bisa mengintervensi. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM, dan sekali lagi insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira itu dulu Pak ya. Sambil kita nanti ngobrol selanjutnya ya. Komnas HAM ada komplain kenapa kami dikatakan terlibat di situ. Artinya nanti kami harus bicarakan dengan komisioner yang lain, berapa komisioner yang harus kita koordinasikan, ya kan? Supaya keputusan itu nanti dari Komnas HAM, bukan dari saya pribadi kan gitu, ya. Itu saja barangkali Bapak sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang buat semua. Terima kasih ya. Semua takut sama Jokowi, kecuali kami. Selamat berjuang dokter. Kamu berbangga jadi orang berani. Masih yang lain-lain. Ayo, Pak.